Ya, halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tambahan materi ya untuk yang mat minat sesuai dengan yang saya janjikan. Ada dua materi yang akan saya tambahkan ya untuk persiapan kalian PAT. Yaitu yang pertama adalah hubungan antara akar polinom dengan koefisien suku dari polinom itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan kalian berkaca pada persamaan kuadrat ya, materi ini tuh sebenarnya ada pada sifat-sifat jumlah dan kali akar ya. Dimana kalau misalkan kita mempunyai persamaan kuadrat secara umum adalah AX plus BX plus C sama dengan 0, kita bisa mencari nilai jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus min B per A. Dan hasil kalinya itu adalah C per A, ya kan ya. Itu pada persamaan kuadrat. Nah, pada polinom kita juga bisa mencari kaitan antara jumlah, hasil kali, kemudian sifat-sifat aljabar dari akar-akar persamaan kuadrat dihubungkan dengan koefisien-koefisien yang kita punya pada polinom tersebut. Seperti itu. Contoh. Misalkan kita ada dua contoh nih ya. Misalkan contoh yang pertama, kita mempunyai suatu polinom x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 26x plus 24 sama dengan 0. Ya. Akar-akarnya kalau misalkan kita cari itu adalah min 2 dan min 3 dan min 4. Ya. Ini berdasarkan dari yang sudah kita Bapak hitung seperti itu ya. Pasti memiliki akar-akarnya seperti ini. Nah, karena polinom ini berderajat 3, maka akan hubungan dari akar-akar itu akan berbeda dengan yang di persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kita hanya jumlah dan kali saja pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau berpangkat 3 maka hubungannya juga ada 3 ya, sebanyak 3 hubungan. Yang pertama itu adalah penjumlahan semua akarnya. Jumlah dari semua akarnya, tunggal. Nah, kemudian adalah jumlah dari setiap dua akar dikalikan. Seperti itu. Ya. Dan yang ketiga baru nanti adalah hasil perkalian semua akarnya. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Karena kita mempunyai akar-akarnya min 2, min 3, dan min 4, maka penjumlahannya akan berbentuk seperti ini. Min 2, min 3, min 4. Kalau kita jumlahkan, maka kita akan peroleh adalah min 9. Kemudian, jika kita kalikan setiap dua akar, kemudian dijumlahkan, X1 kali X2, X1 kali X3, dan X2 kali X3, maka kita akan peroleh seperti berikut. Min 2 kali min 3, min 2 kali min 4, dan min 3 kali min 4. Maka kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 26. Ya. Kemudian untuk hasil kali ketiga akarnya berarti min 2 kali min 3 kali min 4. Ya, hasilnya adalah min 24. Nah, kita perhatikan untuk setiap hasil dari sifat-sifat aljabar akar-akarnya itu ada erat kaitannya dengan koefisien-koefisien dari setiap sukunya ya. Nah, ini kebetulan A-nya atau suku pertamanya itu bernilai 1, jadi nggak saya tuliskan ya. Nah, perhatikan bahwa kita punya penjumlahan semua akarnya min 9, jumlah dua akar jumlah dari hasil kali dua akarnya adalah 26 dan hasil kali semua akarnya adalah minus 24. 9 kita punya min 9. Kemudian 26 kita punya di koefisien suku berikutnya adalah 26. Min 24 itu adalah negatif dari suku terakhir ya. Seperti itu.
Kita coba contoh yang kedua, apakah benar ya apakah benar bahwa saling terikat atau ada hubungan? Kita coba contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini Bapak sedikit bervariasi, sedikit variasi kalau tadi plus semua, sekarang kita coba apakah benar sih kita campurkan ada yang akarnya negatif ya. Koefisiennya negatif. Maka kita akan peroleh akar-akar dari persamaan yang ini adalah yang pertama 2, yang kedua ada min 3, dan yang ketiga ada 4. Jadi bervariasi ya. Kalau tadi min semua, negatif semua. Kalau sekarang kita ada plus, ada yang negatifnya. Ya, kita lakukan dengan cara yang sama. Ketika kita jumlahkan, kita hasilnya adalah 3. Ketika kita kalikan setiap 2 akar dan kemudian kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya min 10. Dan ketika kita kalikan semua akarnya, kita peroleh min 24. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi persamaan polinomnya itu adalah ya ada kaitannya ya semuanya. 3 dengan min 3 ya, 3 dengan min 3, 10 min 10 sudah sama, dan min 24 dengan plus 24. Nah, dari sini bisa kita simpulkan seperti ini ya. Ternyata dari 2 contoh di atas, kita misalkan tarik secara umum ya. Jika kita memisalkan PX adalah, ini sebenarnya harusnya ada A0 ya di sini ya. A0, cuma karena A0-nya itu adalah 1, maka kita nggak tulis A0-nya. Nah, misalkan PX adalah X pangkat 3, A1X pangkat 2, A2X, dan plus A3. Memiliki akar-akar X1, X2, X3, ya, karena X-nya pangkat atau berordo atau berderajat 3, maka pasti akarnya ada 3. Seperti itu. Ya. Nah, maka berlaku seperti ini. Seperti yang tadi Bapak bilang, penjumlahan setiap akarnya, semua akarnya itu akan mengikuti persamaan ini. Min 1 dipangkatkan 1 dikali A1. A1 itu yang mana? A1 itu adalah yang suku kedua, koefisien suku kedua. Ya, seperti itu. Kemudian, ini disebut dengan jumlah akar-akarnya atau jumlah seluruh akar. Gitu ya. Kemudian untuk yang perkalian 2 suku kemudian dijumlahkan ya. Ini harusnya bukan A3 A4 tapi A2 A3. Ya, karena kita pangkatnya masih 3 ya. A2 A3. Kemudian di sini harusnya adalah min 1 min 1 pangkat 2 kali A2. Oke. Nah, jumlah hasil kali setiap 2 akarnya itu akan mengikuti pola juga seperti ini. Ya. Min 1 pangkat 2 kali A2. Kemudian yang ketiga, hasil kali semua pangkatnya adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, ini jika pangkat 3. Nah, kita tarik lagi kesimpulan yang lebih umum. Kalau misalkan polinomnya lebih dari 3, atau sebut saja n pangkat, ya, pangkat n berordo n, maka kita akan punya kesimpulan seperti ini. Jika Px sama dengan A0x pangkat n, tambah A1n-1 tambah A2n-2 dan seterusnya sampai dengan AN sama dengan 0. Maka yang pertama, hasil jumlahnya, jumlah seluruh akarnya pasti akan min 1 pangkat 1 dikali A1 per A0. Kebetulan aja yang tadi kita buat A0-nya sama dengan 1. Jadi Bapak nggak tulis langsung A1 saja seperti itu. Karena pembaginya adalah 1. Dan berikutnya seperti ini ya. Pangkatnya akan mengikuti A-nya. Kalau koefisiennya adalah
A2 maka pangkatnya juga 2, A3 pangkatnya juga 3, dan seterusnya sampai hasil kali semua akar akan menjadi min 1 pangkat N dikali AN per A0. Akan selalu seperti itu. Nah, kalau misalkan pangkatnya 4, maka jumlah hasil kalinya ada yang 3 akar. Jadi X1 di sini kalau Bapak jabarkan X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 gitu ya. Dan ditambah dan seterusnya. Kalau misalkan pangkatnya 5 berarti ada hasil kali 4 akar. Kalau pangkatnya 6 ada hasil kali 5 akar seperti itu ya. Jadi kemungkinannya banyak. Maka ini Bapak bikin titik-titik tergantung sampai berapa N-nya seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya secara umum adalah seperti ini. Ya, ada keterkaitannya. Jadi kalau jumlah semuanya itu pasti pakai A1. Kalau jumlah 2 akar, nah jumlah hasil kali 2 akar ini 2. Jumlah hasil kali 3 akar 3 dan seterusnya. Hasil kali semua akar, semua itu kan N ya. Maka N gitu. Oke, tergantung koefisien A0-nya berapa, semua dibagi dengan A0. Oke, kita coba contoh. Oke, Bapak sudah buatkan 2 contoh. Ini kita punya persamaan 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 26x plus 8. Karena x-nya pangkat 3 ya, maka kita pasti akar-akarnya juga ada 3. Nah, dari sini kita akan punya A0-nya itu adalah 3. A1-nya adalah 5 ya. 3, 5, min 26 dan 8. Seperti itu. Oke. Nah, maka yang ditanyakan itu adalah jumlah seluruh akar. Maka ini tuh tidak lain adalah X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Berapa sih nilainya? Nah, langsung aja dari rumus yang udah kita punya. Kalau penjumlahan semua akar ya, itu rumusnya adalah ini. Min 1 pangkat 1 dikali A1 per A0. A1-nya kita punya 5, A0 kita punya 3. Karena min 1 pangkat ganjil pasti dia min. Maka hasilnya adalah min 5 per 3. Hasil kali seluruh akar. Hasil kali seluruh akar itu berarti kan X1 kali X2 kali X3. Ya. Karena pangkatnya 3 berarti kita gunakan persamaan ini. A3 per A0 dikali min 1 pangkat 3. Lagi-lagi pangkat 3 itu ganjil, maka pasti hasilnya adalah negatif. Ya, negatif 1 dikali, tergantung dari A3-nya juga, A3 dan A0-nya ya. Kebetulan aja A3-nya positif, A0-nya positif. Maka negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Oke, kita coba contoh yang lain. Nah, ini hanya beda jenis. Ini kita punya suku keduanya dalam bentuk K, variabel. Ya, seperti itu. Dalam bentuk sesuatu yang belum kita ketahui. Seperti itu. Tapi, di sini kita punya keterangan kalau X-nya sama dengan min 5 itu adalah akar. Ingat, kalau dia X itu adalah akar dari polinom, maka atau dia adalah faktor ya, maka hasil substitusinya harus bernilai 0. Maka kita substitusikan min 5 ke dalam persamaan polinom ya. Maka kita akan peroleh 6 kali min 5 pangkat 3 dan seterusnya ya. Kita hitung seperti ini, maka kita akan memperoleh persamaan akhirnya adalah di sini. 25K sama dengan 875, sehingga K-nya adalah 875 per 25. Maka hasilnya adalah 35. Seperti itu. Ya. Nah, yang ditanyakan apa sih? Jumlah semua akar. Ya.
Jumlah semua akar itu apa rumusnya? Jumlah semua akar itu adalah X1 plus X2 plus X3. Yang tidak lain adalah min 1 pangkat 1 dikali A1 per A0. Kita sudah hitung, A1-nya kan adalah K itu sendiri ya, yaitu adalah 35. Karena kita udah hitung, maka tinggal kita bagi 35 dibagi dengan A0. A0-nya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah min 35 per 6. Gitu. Ya. Oke, jadi mungkin itu materi yang pertama kita dulu ya mengenai hubungan antara akar polinom dan koefisien suku seperti itu. Oke, silakan dipelajari dengan baik. Contoh-contohnya masih banyak kamu bisa temukan di e-booknya ya. Terima kasih, selamat malam.